Oke, baik. Jadi saya di sini akan menjelaskan sejarah Yesus sebagai transformator. Yang menjadi latar belakangnya adalah Yesus adalah tokoh sentral dalam agama Kristen yang diyakini sebagai putra Allah dan juru selamat bagi umat manusia. Nah, selain itu juga sebagai guru dan pemimpin spiritual. Yesus juga dikenal sebagai transformator yang membawa perubahan besar dalam kehidupan individu dan masyarakat. Nah, ada 3 transformator yang diajarkan oleh Yesus. Yang pertama, transformasi melalui pengajaran, yang dimana Yesus mengajarkan tentang kasih, kebenaran, pengampunan, dan membawa perubahan dalam cara berpikir dan bertindak. Nah, ia mengajarkan bahwa kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia yang tertulis di dalam Markus 12 ayat 30 sampai 31. Nah, pengajaran Yesus membawa perubahan dalam cara orang memandang dirinya sendiri dan cara orang bagaimana memandang orang lain. Nah, yang kedua, transformasi melalui mukjizat. Nah, Yesus melakukan berbagai mukjizat yang dimana menunjukkan kuasa dan kasih-Nya. Nah, ia juga menyembuhkan orang-orang sakit, memberikan orang-orang lapar makan, dan membangkitkan orang-orang mati. Nah, mujizat-mujizat Yesus membawa perubahan besar dalam kehidupan orang-orang yang mengalaminya dan menunjukkan bahwa Yesus adalah sumber kekuatan dan pengharapan. Yang ketiga, transformasi melalui kematian dan kebangkitan. Kematian dan kebangkitan Yesus adalah titik balik di mana sejarah manusia. Melalui kematiannya, Yesus menebus dosa-dosa manusia dan membuka jalan bagi manusia untuk memiliki hubungan yang benar kepada Tuhan. Kebangkitannya menunjukkan kuasa Tuhan dan memberikan harapan bagi manusia untuk memiliki kehidupan yang kekal. Jadi ada 3 dampak transformasi. Ada dampak transformasi yang dimana transformasi itu yang dibawa oleh Yesus memiliki dampak yang besar dalam sejarah manusia. Ia membawa perubahan dalam orang-orang yang memandang dirinya, bagaimana cara orang juga memandang orang lain, dan juga ia membawa perubahan cara berinteraksi dan bagaimana kita sebagai manusia melayani sesama kita manusia. Nah, jadi kesimpulannya, Yesus Kristus itu adalah transformator yang membawa perubahan besar, yang membawa dampak yang besar melalui kehidupan individu kita sebagai manusia dan bagaimana membawa perubahan terhadap orang lain. Nah, melalui pengajarannya banyak sekali yang nyata yang terjadi melalui mukjizat, kematian, dan kebangkitannya. Nah, Yesus membawa perubahan besar masih bisa kita rasakan hingga hari ini dan terus membentuk di dalam kehidupan kita yang selalu silih berganti. Jadi begitu dari penjelasan saya yang dimana Yesus sebagai transformator dalam kehidupan kita manusia. Masuk dalam penjelasan Yesus sebagai transformator dalam konteks teologis Kristen, Yesus disebut sebagai transformator sejati karena karyanya dan ajarannya membawa perubahan atau transformasi yang mendalam dan radikal pada berbagai tingkatan. Yang pertama itu tingkatan transformasi individu atau internal, perubahan hati dan status. Yesus menawarkan pertobatan dan kelahiran baru atau transformasi posisi seperti anak dunia menjadi anak Allah, dari yang berdosa menjadi dibenarkan. Ini adalah metamorfosis spiritual yang mengubah nilai-nilai dan pandangan hidup seseorang. Ini terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Perubahan moral, ajarannya menuntut standar moral yang lebih tinggi atau kasih kepada musuh, bukan sekedar mata ganti mata. Mengubah fokus dari ritual luar menjadi kejujuran dan kasih batin. Yang kedua itu transformasi agama atau sistem kepercayaan. Pergeseran fokus. Yesus dianggap sebagai titik tolak transformasi dari penekanan pada hukum Taurat atau peraturan menuju kasih karunia atau
anugerah Allah. Dia menggenapi hukum Taurat dan menggantinya dengan hukum kasih. Nah, masuk ini juga hubungan dengan Allah, di mana memediasi hubungan baru antara manusia dan Allah, yang memungkinkan setiap orang percaya untuk memiliki akses langsung kepadanya, bukan hanya melalui perantara keagamaan tertentu. Nah, masuk dalam transformasi masyarakat atau eksternal. Nilai kemanusiaan, ajarannya yang menekankan martabat setiap individu, keadaan, balas kasihan, dan pelayanan terhadap yang miskin, sakit, dan terpinggirkan telah menjadi dasar bagi perkembangan konsep seperti hak asasi manusia, reformasi sosial, dan etika kerja di berbagai budaya. Nah, selanjutnya kita masuk kepada alasan pro dan kontranya penyebutan Yesus sebagai transformator. Nah, yang pertama tuh ada argumen yang pro. Yang pertama, transformasi individu, spiritual, dan moral, yaitu perubahan hati dan hidup. Inti ajaran Kristen menyatakan bahwa dengan menerima Yesus, seseorang akan mengalami kelahiran yang baru. Yang kedua ada transformasi hukum kasih karunia. Kedatangan Yesus dianggap sebagai titik balik dari era hukum Taurat menjadi kasih karunia. Alasan pro yang ketiga adalah penyempurnaan hukum. Yesus tidak menghapus hukum, tetapi menyempurnakannya, menekankan esensi kasih kepada Allah dan sesama. Selanjutnya ada argumen kontra untuk menentang penyebutan Yesus sebagai transformator. Yang pertama itu ialah istilah transformator secara harfiah ini merujuk kepada alat. Contohnya itu transformator listrik atau karakter fiksi, yaitu seperti robot. Nah, yang mengurangi kedalaman teologisnya. Nah, ada alasan kontra yang kedua, yaitu mengubah fokus utama yang awalnya adalah penebusan menjadi perubahan hidup atau transformasi. Nah, alasan kontra yang ketiga yaitu transformasi itu proses yang memberi kesan bahwa perubahan hidup terjadi seketika dan otomatis. Padahal bagi pengikut umat Kristiani, perubahan itu menjadi lebih baik adalah proses seumur hidup. Jadi perubahan itu bukan perubahan yang langsung ataupun terjadi sebegitu aja, harus ada prosesnya selama seumur hidup semua umat manusia. Dampak dari Yesus sebagai transformator bagi kita sekarang yaitu yang pertama, hidup yang lebih bermakna, yang dimana kita memiliki hidup yang lebih bermakna dan punya tujuan karena kita tahu bahwa kita diciptakan untuk memuliakan Tuhan dan melayani orang lain. Lalu yang kedua, perubahan karakter, yang dimana kita mengalami perubahan karakter yang menjadi pribadi yang lebih baik, lebih sabar, lebih kasih, dan lebih peduli terhadap orang lain. Lalu yang ketiga, kekuatan dalam menghadapi tantangan, di mana kita memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan yang sulit di dalam hidup kita, yang membuat kita lebih kuat dan lebih percaya diri ke depannya. Lalu yang terakhir, harapan yang pasti. Kita memiliki harapan yang pasti akan masa depan yang cerah karena kita tahu bahwa Tuhan memiliki rencana yang baik untuk kita. Lalu kesimpulan yang dapat kita ambil dari Yesus sebagai transformator ini, yang dimana Yesus Kristus adalah transformator, dampak yang dapat mengubah hidup kita secara total, yang dimana dengan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dapat mengalami perubahan hidup yang signifikan, memiliki kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan memiliki harapan yang pasti akan masa depan yang cerah. Oleh karena itu, marilah kita membuka hati kita untuk menerima Yesus sebagai transformator dan berdampak bagi kehidupan kita.